Halo, video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menghitung biaya pemakaian komputer dan juga menghitung watt dari komputer kita, guys. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita harus mempunyai alat. Ini alatnya, seperti ini, alat pengukur watt dan kWh listrik. Oke, langsung aja. Caranya kita harus menancapkan terlebih dahulu ke sumber listriknya, seperti ini. Lalu saya tancapkan kabel ini, guys, kabel power komputernya. Lalu saya akan menghidupkan komputer saya. Nah, sudah menyala. Oke, sip. Lihat daya pertama awal dia naik, guys, wattnya. Alat ini juga memiliki fungsi untuk melihat biaya pemakaian listrik per bulan, per hari juga bisa. Sebentar, ini masih naik, belum stabil. Maksud saya masih belum masuk Windows, masih pemanasan. Di awal masuk BIOS-nya dan booting. Nah, ini melakukan proses dari prosesor, maka wattnya akan naik, guys. Oke, caranya kita bisa menekan tombol function ini, guys, untuk melihat fitur-fiturnya. Oke, saya tekan-tekan. Di sini kita bisa melihat kWh pemakaian dan juga voltnya, volt standar rumah 230-an. Ini ampernya 0,5. Ini adalah histori atau log dari watt pemakaian, guys, pemakaian komputer 5,9 low-nya, dan ini pencapaian tertingginya sampai 122. Dan ini adalah biaya, kita bisa setting biaya kWh atau tarif dasar listrik kWh rumah, guys. Dia tingkatannya tiap rumah itu. Di sini saya menggunakan atau memasang listrik rumah sebesar 1300 volt ampere. Di sini saya termasuk golongan yang kedua ini. Biayanya 1444 per kWh. Jadi kita bisa men-settingnya. Oke, saya pemreset terlebih dahulu biar masuk ke timer 0 semua. Oke, jika sudah saya reset, lalu kita men-setting harga per kWh-nya dengan cara menekan tombol cos ini sampai 3 detik sampai berkedip tulisannya. Nah, sudah berkedip. Lalu tekan function ini dan kita bisa menekan tombol up untuk menaikkan dan down untuk menurunkan. Di sini biaya kWh-nya 1444 ya, guys. Rumah saya ini biaya per kWh-nya. Untuk memindahkan, tekan function lagi untuk pindah ke tab sampingnya seperti ini. Setelah sudah disetting, baru kita bisa menyimpan. Oke, sudah tersimpan biayanya 1444. Nah, kWh-nya sudah jalan. Waktunya masih 1 menit. Ini kita kembali ke menu awalnya ini, guys. Ini adalah posisi komputer saya yang sedang idle atau nggak digunakan, cuma hidup aja, nggak melakukan proses apa-apa. Jadi komputer saya ini jika nggak melakukan tugas atau diam aja, nggak melakukan apa-apa dan tidak membuat prosesor bekerja, dia hanya memakan watt 83. Dan seperti ini layar desktop saya belum membuka aplikasi apa-apa, cuma idle. Sekarang saya akan mencoba membuka Chrome dan mencoba browsing biasa. Maka wattnya akan naik, guys, naik sedikit. Lalu saya akan coba masuk ke web, masuk ke setiap web ya, guys. Saya praktekkan. Nah, lihat, guys, dia naik turun jika saya
membuka web dan keluar, dan buka web lagi lalu keluar. Kenapa bisa naik turun? Karena prosesor sedang bekerja guys. Jadi dia juga wattnya akan naik turun seperti ini. Bisa sampai 100 watt. Cuma untuk jelajah web. Dan wattnya naik sampai 120 watt jika saya gunakan atau menggunakan komputer untuk merender video atau mengedit video. Oke, saya akan tunjukkan seperti ini. Ini saya sedang merender video. Dan dia akan naik sampai 120 watt guys. Dan lihat ya guys, ini saya sudah menggunakan komputer sampai 1-2 jam. Lihat angka paling atas itu sudah menunjukkan mendekati 2 jam ya guys. Dan biayanya kosnya ini 310 guys, 310 rupiah. Sekarang kita lihat KWH nya, dia sudah memakan 0,2 KWH dalam waktu 2 jam. Ini pemakaian watt yang berubah-ubah ya guys, naik turun. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menghitung secara manual. Jika komputer saya gunakan cuma buat ngeblok atau ngetik aja guys. Jadi sekitar 90 wattan, 90 watt cuma buat ngetik aja. Oke, perhitungannya seperti berikut. Oke, rumus perhitungan manualnya seperti ini. Tadi PC saya cuma buat ngetik sekitar memakan watt 90 watt aja. Dikali pemakaian per hari saya menggunakan PC cuma 2 jam. Kita kalikan 90 kali 2 jam, jadi 180 watt. Yang kedua kita akan cari KWH per harinya, yaitu 180 watt kita bagi 1000. Angka 1000 ini adalah angka untuk mencari KWH listrik. Jadi kita bagi 180, kita bagi 1000. Jadi pemakaian per hari PC saya 0,18 kWh. Dan untuk mencari pemakaian 1 bulan per bulannya, kita kalikan aja 30 hari kali 30, kita kali 30, hasilnya 5,4 kWh per bulan ini guys, pemakaian KWH komputer 5,4 kWh. Ini pemakaian per bulannya. Dan untuk menghitung biaya per bulannya, kita bisa kalikan biaya KWH per bulan ini, kita kalikan dengan harga per KWH rumah. Di sini rumah saya menggunakan atau memasang listrik sebesar 1300 volt ampere. Jadi biaya tarif listrik dasarnya sekitar 1444. Kita kalikan. Jadi per bulan komputer saya memakan, atau biaya komputer, pemakaian komputer selama 2 jam dengan watt 90 watt ini biayanya cuma segini guys, 7.700. Tapi ini cuma hitung-hitungan kasar guys, karena komputer itu biasanya naik turun wattnya jika digunakan untuk browsing dan hal-hal yang lain guys. Ini cuma hitungan kasar buat ngetik aja. Wattnya cuma, komputer saya cuma buat ngetik memakan watt cuma 90 watt aja guys. Untuk lebih real time nya saya sarankan menggunakan alat tadi, alat penghitung watt dan kilowatt KWH, agar bisa secara real time mengeceknya. Oke, ini adalah perhitungan biaya untuk meteran listrik yang manual. Gimana untuk melihat atau menghitung meteran listrik yang menggunakan pulsa atau token seperti ini.
Ini contoh dari pembayaran di Indomaret, pembayaran token sebesar 20.000, kita mendapatkan KWH 468. Jadi kita bisa mengurangi aja. Oke, saya akan coba mengurangi pemakaian per bulannya. Ini 46,8 KWH dikurangi KWH per bulan dari PC. Ini 5,4, 468 kita kurangi 5,4. Jadi tinggal 41,4. Ini cuma digunakan untuk komputer aja, belum listrik tambahan listrik lainnya seperti lampu dan peralatan elektronik lainnya guys. Ini per bulannya cuma buat komputer, jadi sisa 41 kWh jika kita menggunakan meteran listrik yang pakai pulsa atau token seperti ini. Oke, cara menghitung watt dan menghitung biaya per bulan serta menghitung KWH untuk token listrik dan meteran listrik yang manual. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih.